Halo Sobat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Nufus. Kali ini kita akan membahas tentang askariasis. Askariasis sering ditemukan pada daerah tropis, sehingga penyakit ini menjadi masalah kesehatan yang umum di Indonesia dan hampir di seluruh populasi dengan sanitasi yang buruk. Pada anak-anak, penyakit ini dapat menimbulkan malaise yang bisa mempengaruhi kemampuan belajarnya, serta dapat menyebabkan malnutrisi yang bisa mengganggu pertumbuhannya. Jadi, sebenarnya askariasis itu apa sih, Dok? Oke, mari kita kenalan dulu ya. Askariasis itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides atau disebut juga dengan cacing gelang. Nah, seperti ini nih bentuknya. Cacing ini adalah parasit yang menggunakan tubuh manusia sebagai inang untuk pertumbuhannya dari larva ataupun telur hingga menjadi cacing dewasa. Cacing Ascaris ini masuk ke dalam kelompok soil transmit helminth ataupun STH, di mana dia dalam siklus hidupnya ini ia memerlukan tanah yang sesuai untuk berkembang menjadi bentuk yang infektif. Sehingga askariasis ini tidak bisa ditularkan secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Seseorang umumnya terinfeksi setelah terdapat kontak dengan tanah yang bercampur dengan feses manusia, di mana di dalamnya itu terkandung telur askariasis maupun dengan air yang terinfeksi. Nah, selanjutnya kita bahas dulu siklus hidupnya ya. Yang pertama adalah proses menelan. Jadi, telur Ascaris lumbricoides ini dia tidak dapat menjadi infektif tanpa bersentuhan dengan tanah. Orang dapat secara tidak sengaja menelan tanah yang terkontaminasi melalui kontak tangan ke mulut dengan cara memakan makanan seperti buah ataupun sayuran mentah yang ditanam pada tanah yang telah terkontaminasi. Selanjutnya, proses migrasi. Larva menetas dari telur di usus kecil, kemudian ia pergi melalui dinding usus untuk melakukan perjalanan ke jantung dan juga paru-paru. Ia melewati aliran darah ataupun sistem limfatik. Nah, setelah telur ini matang selama sekitar 10-14 hari di paru-paru, larva pun masuk ke dalam saluran nafas dan naik ke tenggorokan. Selanjutnya terjadilah proses pematangan nih. Begitu mereka kembali ke usus, parasit pun tumbuh menjadi cacing jantan ataupun cacing betina. Cacing betina ini biasanya dia lebih panjang, yaitu sekitar 40 cm panjangnya, dan diameternya itu sekitar 6 mm. Sementara cacing jantan umumnya ukurannya lebih kecil daripada betina. Selanjutnya adalah proses reproduksi. Cacing betina nih, dia dapat menghasilkan sekitar 200.000 telur sehari jika ada cacing jantan dan juga cacing betina yang ada dalam usus. Dan kemudian telur ini pun akan meninggalkan tubuh dari tinja. Telur yang telah dibuahi harus berada di tanah setidaknya selama 2-4 minggu sebelum menjadi infektif. Seluruh proses ini mulai dari menelan telur hingga menyimpan telur akan memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Nah, cacing Ascaris lumbricoides ini dia dapat hidup di dalam tubuh selama 1 bahkan sampai 2 tahun. Oleh karena itu, infeksi askariasis ini lebih banyak terjadi pada anak-anak yang senang memasukkan jarinya yang terkena tanah ke dalam mulut. Kemudian, karena kurangnya pemakaian jamban, menimbulkan pencemaran tanah dengan tinja di sekitar halaman rumah misalnya, di bawah pohon, di tempat mencuci, dan tempat pembuangan sampah. Telur cacing ini bisa hidup hingga bertahun-tahun pada feses, bahkan di selokan, tanah yang lembab, bahkan pada larutan formalin 10% yang digunakan sebagai pengawet feses loh. Jadi, apa saja sih faktor risiko penyebab askariasis ini? Nah, faktor risiko dari askariasis ini diantaranya adalah gaya hidup. Misalnya, higienitas diri yang buruk, kemudian kebiasaan defekasi di tanah sekitar rumah, tidak mencuci tangan sebelum makan, bermain di tanah tanpa menggunakan alas kaki, bahkan kebiasaan memakan tanah ataupun geofagia. Nah, pengaruh lingkungan seperti misalnya sanitasi lingkungan yang buruk, daerah di mana feses manusia dijadikan pupuk, kemudian daerah iklim tropis dan juga subtropis dengan tingkat kebersihan yang sangat buruk. Selanjutnya juga tingkat sosioekonomi yang rendah. Terus gejalanya bagaimana ya, Dok? Nah, sebagian besar orang yang mengalami askariasis ini dia tidak menunjukkan gejala. Namun, infeksi derajat sedang dan juga berat dapat menyebabkan beberapa tanda dan juga gejala, tergantung di bagian mana tubuhnya terlibat. Adapun gejala pada tahap migrasi, biasanya gejala yang timbul ini berupa batuk dan juga demam. Adapun gejala akibat cacing dewasa, yaitu bisa sebabkan sumbatan saluran pencernaan yang menimbulkan gejala akut abdomen.
Nah, ini dapat berkembang menjadi perforasi pada saluran cerna serta dapat sebabkan sepsis. Anak yang menderita askariasis ini akan mengalami gangguan gizi akibat adanya gangguan malabsorpsi yang disebabkan oleh cacing dewasa. Jadi, nutrisi makanan yang dimakan si anak ini malah dimakan oleh si cacing. Hal ini tentu saja dapat mengganggu tumbuh kembang dari anak. Nah, untuk mendiagnosis penyakit ini, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan feses untuk melihat telur cacing ataupun keluarnya cacing askaris ini dari anus, hidung ataupun bahkan dari mulut yang kemudian diperiksa dengan mikroskop. Sedangkan pengobatan untuk penyakit askariasis ini dilakukan dengan memakai antelmintik seperti albendazol, mebendazol, dan juga piratel pamuan. Pada ibu hamil yang terkena askariasis, obat-obatan ini baru dapat diberikan pada trimester kedua dan ketiga atau sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu ya. Jadi dok, apakah penyakit askariasis ini bisa dicegah? Tentu saja, berdasarkan kepada siklus hidup dan juga sifat telur cacing ini, maka upaya pencegahannya itu dapat dilakukan dengan sanitasi yang baik dan juga tepat guna. Contohnya seperti tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Kemudian sebelum melakukan persiapan makan ataupun hendak makan, cucilah tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan juga air mengalir. Kemudian mengadakan terapi massal setiap 6 bulan sekali di daerah yang endemik ataupun daerah yang rawan terhadap penyakit askariasis. Selanjutnya yaitu memberikan penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, melakukan usaha aktif dan juga preventif untuk dapat mematahkan siklus hidup si cacing, yaitu dengan cara memakai jamban ataupun WC. Selanjutnya bisa dicegah dengan makan makanan yang dimasak saja. Selanjutnya yaitu menghindari sayuran mentah yang ditanam pada daerah yang menggunakan tinja sebagai pupuk. Karena telur cacing askaris ini ia dapat hidup dalam tanah selama bertahun-tahun. Oke sahabat Dokterpedia, itu dia pembahasan kita tentang askariasis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian like, share dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali.